Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fitri akan menjelaskan cara mengidentifikasi komponen atau bagian dari suatu ekosistem. Bisa kita amati pada gambar terdapat ini yang berwarna coklat muda dan coklat tua. Ini adalah hamparan pasir ya, yang luas. Kemudian kita lihat juga ada pohon kaktus, lalu ada unta. Di sini bisa kita simpulkan ini termasuk ke dalam ekosistem padang pasir atau gurun. Karena di lingkungan tempat tinggal ibu tidak ada padang pasir atau gurun, jadi ibu mengidentifikasinya melalui gambar saja ya. Tapi kalau tugas kelompok kalian harus mengamatinya secara langsung ya. Misalnya ada yang dapat ekosistem sawah, berarti kalian langsung mengamati di daerah persawahan dekat rumah kalian. Kalau yang dapat ekosistem kolam ikan, berarti langsung mengamati di kolam ikan, seperti itu ya. Untuk lembar tugasnya, di sini di paling atas ada tulisan ekosistem titik-titik. Tadi sudah ditentukan. Setelah kita amati, ini termasuk ke dalam ekosistem padang pasir atau gurun, berarti langsung diisi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang berisi 5 kolom. 1 2 3 4 5. Ada kolom biotik, abiotik, individu, populasi, dan komunitas. Ini adalah bagian dari ekosistem. Untuk cara mengisinya, kita fokus mengisi 2 kolom terlebih dahulu, yaitu kolom biotik dan abiotik ya. Untuk 3 kolom selanjutnya kita abaikan terlebih dahulu. Sambil kita amati gambarnya. Pertama, kita isi dulu kolom biotik. Biotik itu apa sih? Untuk materinya sudah ibu share di grup, jadi kalian harus membacanya dengan seksama dan teliti ya, kemudian dipahami. Jadi biotik itu adalah bagian yang hidup atau bisa disebut sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya ada apa aja sih? Nah, contoh makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, dan ada juga manusia. Itu contoh dari makhluk hidup atau yang termasuk ke dalam lingkungan biotik ya. Ciri makhluk hidup yaitu bernafas, kemudian berkembang biak, lalu memerlukan makanan dan minuman. Itulah yang termasuk ke dalam makhluk hidup. Sekarang kita amati pada ekosistem padang pasir yang mana yang termasuk ke dalam biotik atau makhluk hidup. Di sini ada pohon kaktus ya, termasuk ke dalam tumbuhan, berarti kita tulis pohon kaktus. Lanjut, di sini ada burung. Kemudian mana lagi yang termasuk makhluk hidup? Di sini ada kadal. Karena ini adanya di padang pasir atau gurun, berarti kita sebut sebagai kadal gurun. Lalu ada unta, ada kelinci ya. Kemudian ini yang hijau, jelas rumput. Oke, ini semua makhluk hidup yang termasuk ke dalam lingkungan biotik. Selanjutnya kita isi kolom abiotik. Apa itu abiotik?
Abiotik adalah bagian yang tak hidup atau bisa disebut sebagai benda mati. Kita perhatikan pada gambar mana yang termasuk benda mati. Nah, di sini ada sinar matahari. Ya. Yang termasuk ke dalam benda mati contohnya sinar matahari ya, karena matahari tidak bisa bernafas. Jadi jelas matahari termasuk benda mati. Lanjut, kita perhatikan kembali. Di sini ada pasir. Kita tulis pasir. Benda mati selanjutnya kita perhatikan. Nah, kita lihat kalau dalam sebuah ekosistem pastinya ada udara. Udara juga masuk ke sini. Kalau misalnya pada ekosistem yang kalian amati ada batu, itu juga masuk ke dalam benda mati ya, atau ada rumah atau warung, itu juga termasuk ya ke dalam abiotik. Karena di sini nggak ada, jadi tidak ibu masukkan. Sudah. Setelah kita mengisi dua kolom ini, selanjutnya kita akan isi dua kolom selanjutnya, yaitu individu dan populasi. Untuk mengisi kolom individu dan populasi, kita akan pilih dari kolom biotik ini, ya. Karena kolom ini berisi makhluk hidup. Nah, sedangkan individu itu artinya adalah makhluk hidup tunggal atau makhluk hidup yang jumlahnya itu satu ya. Coba kita amati pada ekosistem sambil melihat ke kolom biotik. Yang pertama, pohon kaktus. Kita perhatikan. Nah, di sini ada pohon kaktus, jumlahnya ada berapa? Ada satu, berarti dia masuk ke dalam kolom individu. Selanjutnya yang kedua, burung. Kita perhatikan pada gambar burung jumlahnya ada satu, berarti masuk juga ke kolom individu. Kadal gurun jumlahnya satu, berarti masuk. Selanjutnya unta. Kita lihat ekosistemnya. Satu unta berarti masuk ke dalam kolom individu. Yang kelima, kelinci ya. Kita lihat di sini jumlahnya satu atau tunggal, masuk lagi ke kolom individu. Nah, yang terakhir rumput. Kita lihat pada gambar rumputnya. Nah, kita lihat di sini rumputnya ada lebih dari satu. Berarti masuknya menjadi populasi rumput. Karena populasi adalah kumpulan individu sejenis yang ada pada suatu ekosistem. Individu rumput ditambah individu rumput, jadilah suatu populasi rumput. Selesai sampai rumput, berarti selesai juga pengisian kolom individu dan populasi. Nah, perlu kalian ketahui jika ketika kalian mengamati suatu ekosistem, kemudian kalian tidak menemukan sebuah populasi, misalnya isi atau bagian dari ekosistem itu semuanya jumlahnya satu atau tunggal, ya tidak apa-apa, berarti kolom populasinya bisa kalian kasih tanda strip ya, berarti tidak ada populasi. Begitu juga kolom individu. Kalau semua makhluk hidup yang kalian amati pada suatu ekosistem jumlahnya lebih dari satu, berarti kan tidak ada yang diisi di kolom individu. Jadi bisa langsung dikasih tanda strip ya. Selanjutnya adalah kolom komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, di sini kan
disebutnya ekosistem gurun atau ekosistem padang pasir. Berarti nama komunitasnya pun jadi komunitas padang pasir atau gurun ya. Karena kita lihat jelas di ekosistem ini ada makhluk hidup yang khas yang hanya hidup di daerah gurun seperti unta, lalu ada juga kaktus dan kadal gurun. Jadi ini disebut sebagai komunitas padang pasir atau gurun. Ya, jadi ini sudah selesai. Begini cara mengidentifikasi suatu ekosistem. Mudah kan? Pasti mudah, apalagi kalian mengerjakannya secara kelompok. Yang penting kalian harus bekerja sama dan saling tolong-menolong. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.